Shalom saudara, apa kabarnya? Saya bersyukur kita berjumpa kembali dalam program YouTube channel saya, Pastor Joe Israel. Dan dalam program ini kita akan membahas doa pagi mengusir setan. Judul yang keren kan? Cie. Dan saya berdoa supaya penasaran nih, hubungannya apa di doa pagi dengan mengusir setan. Nah, kita akan pelajari. Tetapi pada intinya sharing firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang ajakan untuk kita ayo doa pagi bersama-sama. Karena ada sesuatu hal yang menarik waktu kita doa pagi di hadapan Tuhan. Nah saudara, saya mau mulai satu cerita begini bahwa hari-hari ini karena saking orang takut sama COVID, karena orang bingung dan stres dan depresi, makanya yang terjadi adalah doa itu dilupakan, bahkan doa pagi sekalipun, bahkan baca firman dilupakan. Dan ini adalah sebuah hal yang menurut saya menyedihkan sekali, karena kultur kita, terus biasanya keadaan kita yang selalu bisa menyembah di pagi hari, karena kan kalau misalnya ada ibadah-ibadah onsite atau tatap muka, kita lebih beraktivitas atau lebih berantusias ya. Tetapi karena keadaan seperti ini banyak yang online, yang terjadi adalah akhirnya kebablasan dan doa pagi dilupakan. Bahkan banyak orang yang tidak doa pagi, padahal di dalam doa pagi ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Nah, sebenarnya saya mau ajak saudara, khusus yang di Jabodetabek ya, Jakarta, Depok, Bekasi, dan khususnya kota Jakarta, kalau saudara rindu ada doa pagi, kita ada doa pagi onset nih di Gajah Mada. Nanti saudara bisa hubungi saudara Vivi di nomor yang disediakan di bawah ini ya. Nanti saudara bisa hubungi. Tetapi kita akan belajar dulu kuasa doa pagi supaya bisa memberkati kita semua. Oke? Are you ready guys? Itu kita pelajari apa sih kuasa doa pagi. Nah, saya akan mulai dengan firman Tuhan seperti contoh Yesus. Mari kita buka firman Tuhan di Markus pasal 1 ayat 35. Mengatakan begini, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini menjadi sebuah acuan buat kita bahwa Tuhan Yesus pun mengatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Nah saudara, sebuah contoh yang luar biasa di mana Tuhan Yesus sendiri melakukan doa pagi dan dikatakan pagi benar sebelum matahari terbit atau hari masih gelap. Nah mungkin ada yang bertanya-tanya, Pak, sebenarnya jam yang tepat untuk doa pagi itu jam berapa? Kalau kita acuannya kepada firman Tuhan ini, saya bisa prediksi mungkin antara jam 3 sampai jam 5. Setelah itu setengah 6 baru matahari keluar, dan matahari keluar membuktikan aktivitas dimulai kembali. Nah, saya sering berpikir kalau saya membaca firman Tuhan, sebenarnya apa sih dibalik dari kalimat yang Tuhan sampaikan itu? Penulis melakukan apa? Nah, di sini penulis menulis di Markus bahwa Tuhan menjadi contoh ya. Markus adalah murid Tuhan Yesus, dan kenapa ditulis pagi-pagi benar? Nah, sebuah hal yang orang Yahudi lakukan sampai sekarang, bahwa kalau dia pagi-pagi, dia memang harus berdoa, harus menghadap kepada Tuhan atau Elohim ya. Dan biasanya mereka antara jam 3 sampai jam 5. Nah, kenapa dari jam segitu? Ini yang menjadi sebuah dasar, dan saya pelajari kenapa Tuhan Yesus melakukan itu karena 4 hal. Yang pertama, dia selalu memulai segala sesuatu aktivitas the whole day atau keseluruhan hari itu dengan doa. Karena first Tuhan mulai dengan doa, dan sebelum matahari terbit kita berdoa untuk aktivitas kita pada hari itu. Jadi pertama yang Tuhan mau ajarkan adalah kita mulai segala sesuatu dengan doa. Nah, yang kedua, saya percaya Tuhan sedang mengajarkan bahwa waktu doa pagi ya, antara jam 3 sampai jam 5 ini adalah waktu di mana keheningan terjadi ya, sunyi ya.
tidak ada suara bising. Kalau sudah doa siang atau doa apa misalnya menjelang siang gitu atau jam 7 sudah aktivitas begitu banyak, gangguan begitu banyak, anak sekolah lah kalau ibu-ibu ya, terus kalau yang bapak-bapak ke kantor dan semuanya aktivitas kerja. Tapi dalam keheningan itu biasanya kita lebih gampang untuk Tuhan tuh mau apa, berbicakap-cakap dengan Tuhan. Makanya kekuatan doa pagi atau untuk fire of pray in the morning ya, itu sangat luar biasa. Dimana kita bisa mendengar suara Tuhan untuk apa kita lakukan hari itu. Ya, saya punya sebuah banyak kesaksian bahwa waktu saya doa pagi biasanya saya doa pagi itu antara jam 4 sampai jam 5, atau kalau memang malam tidurnya agak cepat saya bangun jam 2 sampai jam 4, atau kadang-kadang saya nggak tidur sama sekali karena saya lagi doa begitu banyak hal yang harus saya doakan. Tetapi itulah hal-hal yang dimana kita bisa bicara dengan Tuhan, keheningan itu. Makanya saya mau katakan doa pagi ini sangat powerful sekali. Saudara bisa mencari kehendak Tuhan, apalagi dibarengi dengan membaca firman Tuhan dalam sebuah keheningan, di dalam sebuah keheningan, dalam sebuah hubungan dengan Tuhan yang lebih intim. Di situ ada banyak begitu hal yang Tuhan akan sampaikan. Makanya saya sering sekali di dalam hidup saya mendapatkan pesan-pesan Tuhan pada waktu pagi itu, pas baca firman juga, atau pas dia diam Tuhan bicara audible dan semuanya. Nah, ini penting sekali supaya kita bisa mengerti bahwa waktu kita memulai dengan Tuhan, atau kita memulai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, itu mengubahkan banyak hal. Dan saya percaya banyak hal dan itu sifatnya supranatural dan bisa membuat mujizat terjadi yang tidak mungkin menjadi mungkin. Makanya doa pagi supaya saudara bisa mendengar suara Tuhan dan membuat hidupmu setiap hari sangat indah dan luar biasa. Nah, yang ketiga, kenapa Tuhan doa pagi-pagi benar ya? Nah, saya beberapa kali ke Israel dan saya pernah tanya, kenapa Tuhan doa pagi-pagi benar? Nah, orang Yahudi itu mempercayai bahwa antara jam 2 sampai jam 5 itu keluarnya roh-roh jahat. Nah, ini kita akan bahas bahwa ternyata doa pagi itu bisa terjadi peperangan rohani di alam roh ya. Saya begitu banyak cerita nanti yang saya akan sampaikan, mungkin 1 atau 2, nggak bisa begitu banyak ya. Tapi 1 dan 2 ini menjadi sebuah berkat buat kita. Ini sekali waktu ya, saya kasih contoh ya. Sekali waktu saya pergi ke sebuah luar kota ya. Nah, saya bangun pagi itu saya gelisah sekali. Saya biasa doa penyembahan, ya biasa dengan pujian penyembahan, hati saya tenang. Tetapi pada pagi itu saya nggak tenang dan saya gelisah sekali. Dan apa yang terjadi, Tuhan bilang sama saya, nak, peperangan rohani. Saya bilang, kenapa Tuhan kok peperangan rohani? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Gitu. Tuhan bilang, enggak, doa saja. Di situ saya peperangan rohani, saya minta perlindungan malaikat Tuhan, perlindungan Tuhan untuk mobil saya karena saya mau keluar kota. Nah, saya doa sampai akhirnya saya berangkat jam 7 waktu itu, berangkat keluar kota. Nah, waktu berangkat keluar kota, tiba-tiba Tuhan selamatkan saya. Kalau waktu doa pagi itu saya nggak melakukan peperangan rohani, hari itu mungkin saya ikut kecelakaan beruntun. Karena saya mau kasih tahu sama saudara ya, bahwa waktu itu di depan saya persis dan tinggal saya sendiri. Itu semua kecelakaan beruntun, tetapi saya diselamatkan Tuhan. Bisa bayangkan nggak saudara, kalau waktu itu saya nggak doa pagi, mungkin saya bisa kena di dalamnya itu. Tapi saya tahu doa pagi adalah doa di mana kita sedang peperangan rohani. Nah, kesaksian yang kedua, saya waktu doa pagi dan Tuhan buat saya untuk peperangan rohani. Waktu itu saya tahu sekali dan hati saya nggak tenang sekali karena saya merasakan ada urusan dengan anak saya. Jadi waktu itu saya nggak tahu kenapa tiba-tiba saya mengingat anak saya gitu. Saya pagi itu udah saya berdoa. Dan singkat cerita, waktu pulang sekolah mereka cerita, papi sebenarnya kamu mau ditabrak.
Nah, saya tahu bahwa itu adalah sign atau tanda-tanda di mana Tuhan memberikan kita warning di pagi hari. Makanya doa pagi hari ini sebenarnya juga bisa untuk mengusir setan. Ya, doa pagi ini bisa menghancurkan roh-roh yang bisa membuat kita hari itu terjadi sesuatu. Karena saya percaya kalau awal dimulai dengan Tuhan, hari itu Tuhan yang akan ambil kontrol. Tuhan akan memulihkan semuanya. Dan yang terakhir, kenapa Tuhan Yesus doa pagi-pagi benar? Karena saya tahu Tuhan sedang memberikan persembahan. Ya, doa pagi itu gak gampang loh saudara. Itu sacrifice, itu bayar harga. Bangun pagi, capek, masih ngantuk, orang tidur enak, kita malah bangun. Itu gak gampang. Artinya memberikan persembahan kepada Tuhan. Itu ada kuasanya. Nah makanya kalau kita lihat, dikatakan di Mazmur pasal 5 ayat yang ketiga, Daud mengatakan begini, Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Nah ini adalah firman Tuhan. Waktu pagi Daud mempersembahkan persembahan bagi Tuhan. Dan engkau mendengar seruanku. Jadi saya mau katakan di dalam doa pagi ada kuasanya. Tuhan bisa memberikan jawaban dan mendengar apa yang kita doakan. Ada mujizat di dalamnya. Itu anugerah besar buat kita semua saudara. Nah makanya dari YouTube ini, ayo saya encourage saudara, doa pagi. Belajar untuk kembali lagi aktifkan rohmu untuk doa pagi. Dan ada sesuatu hal yang menarik. Saya mendapat pesan Tuhan, nak bangun tahta. Nah bangun tahta itu bicara tentang doa pagi, tentang korban kita memberikan korban awal atau korban pagi. Nah kenapa kita harus bangun tahta? Karena memang kita tahu tahta itu bicara tentang prioritas. Tahta itu bicara tentang kehidupan yang paling tinggi. Tahta itu hanya Tuhan yang bisa mendudukinya, bukan kita. Kita hanyalah hamba-hamba Tuhan, kita anaknya Tuhan. Tapi tahta bicara tentang raja. Siapa raja di atas segala raja? Tentu Tuhan Yesus. Makanya saya mau katakan sama saudara, ayo kita bangun pagi dan bangun tahta. Nah, ada fasilitasnya nih saudara. Kalau saudara yang di Jakarta, saudara yang di Jabodetabek, saudara bisa nih datang pagi-pagi. Pasti sepi lah. Jam 5 saya berangkat, jam 4, setengah 5 nyampe lah di Gajah Mada. Nanti saya telepon kepada saudara Vivi ya. Kembali lagi saya jelaskan nomor teleponnya ini. Nah saudara bisa telepon dan bisa minta alamat. Tapi ada tapinya nih. Komitmen. Gak boleh cuma datang terus saya itu pulang. Besok gak datang lagi, gak bisa. Karena kita bangun tata, karena kita diajarkan untuk komitmen, karena kita diajarkan untuk sungguh-sungguh. Tapi kalau saudara gak mau ke Gajah Mada, gak apa-apa. Saudara bisa di rumah saudara masing-masing. Tetapi dengan YouTube ini, ayo di dalam doa pagi ada kuasa. Bahkan bisa memberikan kesembuhan, memulihkan sesuatu yang gelisah menjadi damai sejahtera. Bahkan banyak mujizat di dalamnya. Amin saudara. Firman Tuhan mengatakan di 1 Tawarik 16 ayat 34. Dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur di pagi hari. Karena kita mulai dengan Tuhan, kita akan mengakhiri hari itu juga dengan Tuhan. Dan lihat, keajaiban terjadi luar biasa. Ayo saya encourage kembali kita doa pagi. Dan saudara di dalam doa pagi kita hadirat Tuhan luar biasa sekali. Bahkan banyak kesaksian yang sangat luar biasa. Urapan Tuhan turun, Tuhan menyatakan dirinya, yang lemah dikuatkan. Bahkan ada beberapa yang sakit disembuhkan juga. Maka saudara kalau bergabung bersama saya di dalam doa pagi setiap hari, dan itu diadakan dari Senin sampai Sabtu, ayo monggo. Saya percaya setan-setan kabur waktu kita doa pagi. Saya percaya masalah hari itu juga hilang waktu kita doa pagi. Karena kita startnya dengan Tuhan. Itu yang membuat kita hebat. Oke saudara, God bless you. Saya berdoa semuanya baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Ayo semangat dan lihat Tuhan akan melakukan banyak hal yang luar biasa. Dan ada satu hal yang lebih penting lagi. Waktu engkau doa pagi, engkau sedang mempersilahkan bukan diri kamu yang bergerak, tapi Tuhan yang bergerak untuk menyelesaikan semuanya dengan Tuhan.
itu lebih luar biasa lagi. Bahkan roda kehidupan kita bukan karena kita lagi, tapi karena Tuhan yang punya kekuatan yang ajaib untuk bisa menyelesaikan apapun itu, sakit penyakit, masalah keluarga, ekonomi, masalah anak. Waktu engkau doa pagi, air matamu keluar, ditampung dengan kehidupan Tuhan, semua selesai. Bahkan kita sedang berdoa untuk bangsa Indonesia, bahkan untuk setiap virus apapun, untuk masalah apapun di bangsa ini, kita sama-sama bergandengan tangan doa pagi. Ayo semangat, bangun tahta, kita doa pagi. Datang ya, jangan lupa kalau saudara mau datang, saya akan buka pintu selebar-lebarnya. Welcome dan menjadi family in the Christ. God bless you. Amen.